Kisah Rizky yang ingin membelikan baju untuk ibunya kini ramai diperbincangkan oleh masyarakat di dunia maya. Dalam sebuah video yang tersebar di sosial media, terlihat Rizky yang basah kuyup sedang menceritakan keinginannya membelikan baju untuk ibunya di Surabaya. Kalau bilang sayangnya sekarang gimana? Kalau Rizky nyamperin ibu gimana sekarang? Sayang. Ayo Rizky. Terima kasih ya, Nak ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau saya... Iya. Nah, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Duduk sama rendah. Nah, ini harusnya. Harusnya yang benar tadi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena tugas orang tua bukan hanya mencari uang saja. Sibuk syuting dari pagi sampai malam, semua studio dimasukin. Raffi Ahmad ya, bukan saya ya? Ya, ada. Temannya Raffi juga ada. Ya. Itu. Di hitam putih sih orangnya. Oke. Buat tamu-tamu dari Tangerang, tepuk tangannya boleh lebih semangat lagi. Cukup. Terima kasih. Nanti saya kasih 5 lembar ya, oke? Lembar apa? Daun, Pak. Ya, saya kan kalau misalkan orang sudah memberi, saya mengucapkan terima kasih gitu, Pak. Itu namanya balas budi, Pak. Dan tema kita hari ini adalah akan membalas tentang balas budi, Pak. Setuju nggak, Pak? Bapak pelangap-pelongok mules, Pak. Saya mau dengar ceritanya dulu, masuk akal Oke. nggak gitu. Bapak mau dengar cerita yang pertama? Cerita dulu satu-satu. Oke. Ada apa dengan Budi? Tepat sekali. Budi itu adalah nama anak Indonesia ya? Iya, setiap kali pelajaran zaman SD itu Ibu Budi, ya. Bapak Budi. Budinya mah nggak ada. Iya sih ya. Ibu Budi, Bapak Budi, Ibu Budi. Budinya nggak pernah dibahas. Budinya kita bahas di sini. Oh, Budi kita bahas. Namanya Budi Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma itu adalah yang punya Alibaba, Alibaba.com di Cina. Kaya itu sekarang. Kaya banget. Saya sirik sebenarnya. Oh, Yuri. Tuh. Balas budi Jack Ma 20 miliar untuk 2 juta rupiah banyak membuat orang terharu. Jadi ceritanya itu adalah pada saat itu ada organisasi Australia Cina mengirimkan perwakilan ke Cina buat survei berapa tempat, termasuk kampungnya Jack Ma. Nah ini dia nih, 30 tahun lalu dia bantu Jack Ma. Nah orang ini jadi berteman sama Jack Ma kecil itu. Berteman, setelah berteman berapa lama, singkat cerita mereka David to David satunya ngajarin Jack Ma bahasa Inggris. Nah ya. Akhirnya mereka kenalan dengan baik dan ayahnya si Kevin ini, ayahnya ini namanya Ken gitu. Nah Ken ini juga ayah bapaknya ini nganggap Jack Ma seperti anak sendiri. Udah nih, udah pokoknya bareng-bareng. Akhirnya terus mereka pergi lagi ke Australia. Nah si Jack Ma mau kuliah pada saat itu, mau kuliah masuk ke Universitas Hangzhou tahun 85. Nggak punya duit buat kuliah. Nah, jadi waktu itu Ken lihat ini stres nih anak Jack Ma nih stres mau kuliah tapi nggak bisa bayar, nggak punya duit. Nah akhirnya si Ken ini ngebantu Jack Ma bayarin per semesternya selama 2 tahun, dibayarin semesternya selama 2 tahun dan ini cuma 2 juta rupiah karena tahun 80. Jadi dibayarin 2 juta dia bisa kuliah selama 2 tahun gitu. Jadi kuliahlah si Jack Ma karena dibantu sama si Ken tersebut ya. Nah tahun 2004 yang lalu, bulan September, itu akhirnya Ken meninggal dunia. Si Ken meninggal dunia di usia 78 tahun. Nah ini Jack Ma-nya terpukul, nah ini dia Ken. Jack Ma-nya terpukul sekali, karena dia udah nganggap ayahnya sendiri itu ya. Udah nganggap ayahnya, sahabatnya, udah nganggap segalanya lah buat si Jack Ma ini. Maka tiba-tiba kemarin pada tanggal 3 Februari 2017 kemarin ini, Jack Ma lalu menghampiri ke Australia lagi. Jadi si Ken ini punya Universitas Newcastle, kayak yayasan gitu.
Nah itu Davidnya nggak salah. Lalu Jack Ma bayar hutang. Jadi dia bilang dulu gue punya utang 2 juta rupiah. Nah sekarang gue mau bayar utang gue buat bantu universitas ini, buat bantu orang-orang yang nggak bisa kuliah juga. Dibayarlah hutang dia 2 juta rupiah itu, dibayar sebesar 20 miliar. Bayar hutang 20 miliar. Jadi ini anak diutangin 2 juta, begitu sukses dia bayar. Hutangnya dibayar ya. Jadi kalau punya utang tuh bayar. 20 miliar dibayar. Luar biasa kan? Iya. Kok iya aja kamu? 20 miliar nolnya berapa, Pak? Yang penting jangan lihat itunya. Yang penting adalah dia tidak melihat. Tapi sebenarnya Ken ini memberikan, nggak ngutangin kan, emang ngasih gitu ya Pak ya? Apa emang ngutangin? Maksudnya? Ya emang kamu nggak ada biaya kuliah nih saya bayarin. Emang Nggak ngutangin, nyari. ikhlas dikasih. Cuman dia balas budi. Balas gitu budi, kan, ya. tapi Balas kan kalau lu dibantu orang kan lu juga mikir lo dibantu orang nih kan. Walaupun orangnya nggak minta apa-apa, tapi dia tidak lupa pada kacang, tidak lupa pada tukang jualnya. Pada kulitnya Pak. Iya itu, kacang tidak lupa pada tukang jualnya, ya kan? Kacang nggak lupa sama kulitnya. Jadi dia ingat bahwa gue tuh dulu pernah dibantu, maka gue bayar hutang saya bantu dengan bayar 20 miliar gitu. Itu namanya balas budi. Dan itulah yang akan membuat orang semakin sukses, semakin sukses, semakin sukses. Karena dengan membayar 20 miliar, artinya dia punya lebih dari 20 miliar. Artinya dia kayanya luar biasa. Kaya Kan? banget ya. Iya dong. Alibaba itu kan perusahaan besar ya. Perusahaan besar. Lanjut. Selanjutnya Pak, ini ada kisah santri Tebu Ireng Pak. Santri Tebu ireng. Tebu Ireng dan sepotong baju cantik untuk ibu tercinta. Untuk ibu tercinta. Maksudnya gimana? Jadi gini Pak, nih saya ceritain ya Pak. Kisah Rizky yang ingin membelikan baju untuk ibunya kini ramai diperbincangkan oleh masyarakat di dunia maya. Dalam sebuah video yang tersebar di sosial media, terlihat Rizky yang basah kuyup sedang menceritakan keinginannya membelikan baju untuk ibunya di Surabaya. Seperti yang dikisahkan oleh Facebook bernama Intan, Sabtu 18 Maret 2017. Pertama, ia datang menanyakan harga baju itu di sebuah toko itu yang dihargai 200.000. Mungkin karena uangnya ia tidak memiliki cukup, Rizky mengurungkan niatnya dan berlari meninggalkan stand pameran itu. Tapi tak disangka saat cuaca tengah hujan, Rizky-nya datang lagi ke stand baju itu. Dia pun menanyakan kembali harga bajunya. Terus orangnya bilang ini harganya masih tetap 200.000. Emang kenapa? Katanya gitu. Oh, saya mau beliin bajunya buat ibu saya, katanya gitu. Terus kata pedagangnya, emang kamu punya uang berapa? Saya cuma punya uang 100.000, katanya. Oh, kalau mau 100.000, bajunya yang ini aja. Tapi dia maunya yang ini, soalnya ibunya itu suka sama warna baju yang krem kecoklat-coklatan. Terus akhirnya kasihan, yaudah deh buat kamu gratis, katanya dikasih. Tapi promoinnya di Instagram, katanya gitu. Enggak deh. Enggak. Yaudah deh kasih aja gratis buat kamu, katanya Jadi gitu. dikasih gratis. Tapi dia nggak terima Rizky-nya. Enggak, saya punya uang kok, katanya saya mau tetap beli, katanya gitu. Ya udah deh, ya udah dikasih berapa? 100. Ya diterima sama pedagangnya. Terus sekitar situ tuh pada mau bantuin juga, tapi dia nggak terima Rizky-nya. Tuh. Nggak terima? Maksudnya? Yang nggak terima bantuan karena dia nggak, saya nggak mau minta, katanya gitu. Oh, pokoknya buat ibunya. Oh, itu. Kalau anak baik sama ibunya itu pahalanya luar biasa. Ibu saya ulang tahun, saya beliin tas. Harga 60 juta. Wih. Oh. Wow. Sekarang dijual tasnya sama dia. Itu dijual Pak? Katanya, apa tas mahal begini? Dijual, beli kompor sama dia. Tahu gitu gue beli kompor 3 juta. Iya Pak, ya. Gitu Pak. Terus jadi ibunya tahu, wah anakku mau beliin aku baju gitu. Oh, jadi nggak surprise nggak lagi. surprise gitu Pak, soalnya anaknya jauh di pondok, ibunya di rumahnya. Oke, ada beritanya, ada apanya ini? Ada videonya Pak. Ada videonya? Iya. Oke. Saya kasih lihat ya, silakan putar videonya. Belikan apa? Baju. Buat ibu. Kamu mondok di sini ya? Iya. Oh, terus dikirimi sangu sama ibunya? Iya. Terus pengen ngasih ibunya gitu ya? Ya Allah, ibunya tahu nggak kalau mau dibelikan baju? Nggak tahu, Masya Allah. Terus mau dibelikan yang seperti apa ibunya? Yang murah. Oh, yang murah. Coba sih milih yang mana coba? Ibunya di mana? Ibunya di mana? Di Surabaya. Oh, pengen membelikan baju buat ibunya, dia di pondok. Ibunya kerja apa? Jualan warkop. Oh, di warkop. Ya, kalau
liburan pulang sendiri kan. Oh gitu, terus? Kasih baju. Oh mau dikasih baju ibunya ya, ya Allah. Ya udah wes dipilih ke, nanti kasihnya mbak ibu ya. Ya Allah. Yang warna polos itu. Yang polos. Ya Allah, mulia banget nih anak. Oke, jadi itulah kisahnya. Pertama, kita salut dengan Rizky ya, luar biasa. Mau membelikan ibunya baju walaupun dia tidak mampu, tapi dia seadanya untuk mendapatkan apa yang dia mau untuk ibunya, itu yang pertama. Kedua, kok ya bisa-bisanya divideoin. Ketiga, kalau mau videoin, tolong horizontal, jangan vertikal. Ngelihatnya susah. Keempat, tahukah Anda kenapa Rizky menunduk terus? Kedeketan kameranya. Isi muka semua, berarti kan kamera di sini. Mau beliin apa buat ibunya? Hah? Ibunya suka warna apa? Begitu. Iya bener ya. Iya, kita mesti undang pembuat videonya. Rizkinya dong, Pak. Oh, Rizkinya kita undang. Rizkinya. Sama Jack mah ya, berdua kita undang. Oh, sayang sekali yang kita undang hanya Rizkinya saja, Pak. Ada Rizkinya. Ada, Pak. Kita hampiri Rizkinya. Sudah ada di ruang tamu, Pak. Mari, kita kasih tepuk tangan untuk Rizky. Halo. Apa kabar, Rizky? Rizky. Ini Om Apa Deddy. kabar Rizky? Nah, oke. Jadi ini adalah Rizky. Ini yang tadi Anda lihat di video. Dia membelikan ibunya baju pada saat hujan-hujanan dan uangnya cuma 100.000 ya Rizky ya? Iya. Bajunya harganya berapa? 200.000. 200.000. Tapi kamu dapat bajunya kan? Iya. Dapat bajunya. Udah kasih ibu belum? Belum. Belum kasih ibu sampai sekarang? Udah beritanya udah kemana-mana soalnya ya? Gak apa-apa, kita tanya lagi setelah yang satu ini, oke? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dapat apa, Rizky? Sepatu. Kita kembali lagi di Hitam Putih, masih ada Rizky. Ya, ini anak yang membelikan bajunya pada saat hujan-hujan untuk ibunya walaupun uangnya kurang pada saat itu. Kita akan tanya-tanya langsung pada Rizky. Jika yang nanya. Siapa? Rizky, bajunya kenapa belum dikasih sama ibu? Maunya sih waktu lebaran. Oh, jadi Rizky beli baju itu buat dikasih sama ibu pada saat lebaran? Iya. Jadi buat baju lebaran ibu gitu? Iya. Udah dikasih ke ibu belum ya? Belum. Belum dikasih, Pak, buat baju lebaran. Tapi kan udah berita udah kemana-mana, tetap mau dikasih nggak? Tetap mau dikasih, oke. Rizky umur berapa sekarang? 12. 12 tahun. Rizky tahu nggak kalau kamu sekarang terkenal di mana-mana, beritanya viral di mana-mana, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Nggak. Waktu itu kamu tahu nggak di videoin sama orang? Enggak. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Ada orang megang handphone gitu nggak ngerasa mau di videoin sama orang. Kirain cuma di foto doang. Oh, kirain cuma di foto doang. Ya. Kirain cuma di foto. Nah, Rizky kan beli baju buat ibunya yang harganya 200.000, tapi Rizky cuma punya uang 100.000, ya. Iya. Uang 100.000 itu Rizky kumpulinnya dari mana? Enggak ngambil uang jajan. Ambil uang jajan. Selama berapa lama Rizky? 3 minggu. 3 minggu. Kamu kumpulin. Nah, kamu nggak jajan berarti? Buat ibu? Buat beliin baju ibu. Kenapa mau beliin baju buat ibu? Pengen. Kepingin. Emang ibu suka warna-warna kayak begitu gitu? Yang Ke Rizky, mau tanya. Kan Rizky pada saat mau beliin baju itu sempet ditawarin sama yang jualan dikasih gratis katanya. Bener nggak sih? ya Kenapa Rizky nggak ambil waktu dikasih gratis? malu kan Hah? punya uang. Karena Rizky punya uang. Iya. Oh, nggak mau dikasih gratis karena punya uang. Tuh, itu luar biasa. Karena punya uang, makanya nggak mau dikasih gratis. Rizky mengasih baju ke ibu kenapa? Karena sayang, karena kangen, karena apa? Sayang. Karena sayang. Oh, kangen sama mama kan juga kan? Karena udah lama nggak ketemu ya. Iya. Oke, ibu kerjanya apa sekarang? Buka warkop. Buka warung kopi. Oke, udah berapa lama nggak ketemu? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Udah lama tapi. Iya. Terus Rizky memang lihat ibu tuh seperti apa sih orangnya? Baik. Baik. Kalau ayah? Ayah Baik kerjanya juga. apa? Oh, bantuin ibu jualan warkop. Ayah bantuin ibu jual warung kopi juga. Iya. Oke.
Nah Rizky kan punya uang 100.000, Rizky beliin ibu baju. Kenapa Rizky nggak pakai uang 100.000-nya buat beli baju Rizky aja sendiri? Enggak, saya sudah pernah dibeliin ibu. Kenapa? Saya sudah pernah dibeliin ibu saya. Kamu pernah dibeliin baju sama ibu? Ya. Makanya kamu sekarang mau beliin ibu baju? Iya. Oh, balas budi ceritanya. Oh, luar biasa. Rizky, kamu cita-citanya apa? Jadi pemain sepak bola. Jadi pemain sepak bola? Oh ya? Kamu suka main bola? Suka. Oh, siapa fans kamu siapa? Andi Firmansyah. Andi Firmansyah. Oh, Andi Firmansyah. Oke. Jadi nanti gede cita-citanya pengen jadi pemain bola ya? Iya. Kalau udah jadi pemain bola terus sukses gitu. Sukses nih, kaya jadi pemain bola. Apa yang mau kamu lakuin dari uang kamu nanti? Belum dipikirin. Oh, belum dipikirin. Nanti aja dipikirin kalau gitu ya. Bagus. Tapi katanya nih pernah dibeliin sama ayah sepatu bola, bener nggak? Iya. Tapi nggak dipakai katanya. Atau dipakai? Sudah rusak sekarang. Oh, berarti sering dipakai. Dulu pernah. Sekarang sudah rusak. Oh, dulu pernah dipakai tapi sekarang udah rusak. Ya. Oh, kapan itu dibeliinnya? SD pernah. Oh, soalnya saya Om dapat info katanya nggak pernah dipakai soalnya nggak bagus sepatunya. Bener nggak sih? Bagus. Bagus. Sekarang udah nggak muat berarti dong. Karena waktu SD. Iya. Ya. Oke. Tapi ibunya ada di penonton Cika, coba. Iya, sapa. dan kebetulan ibunya Rizky sudah ada di bangku penonton. Manggilnya ibu, mama? Ibu. Ibu. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, gimana nih pertama kali dengar berita tentang Rizky yang mau kasih ibu baju? Sebenarnya saya nggak dengar, terus anak saya dari kuliah itu dan bu, adik pinter gitu. Terus? Saya bilang gitu toh aku terus dilihat itu kamera videonya itu, terus saya terharu. Ya Allah, anak kau seperti gitu anak saya gitu. Kenapa ibu terharu? Ya anak saya pinter. Pinternya Gitu. apa? Pinternya bisa membelikan saya baju. Ibu minta tidak? Enggak. Nggak minta. Tapi dikasih sama anaknya. Iya, tapi belum dikasih. Tapi kedengarannya dari video itu. Dilihat dari video itu. Iya. Itu anak ibu nggak punya uang loh, cuma punya 100.000 waktu itu, hujan-hujanan. Gimana perasaan ibu ngeliat itu video? Ya terharu, Pak. Kenapa terharu? Iya terharu kok bisa gitu. Ibu udah sempat ketemu Rizky kan sebelum ini kan? Ibu bilang apa ke Rizky waktu itu? Ngerahasiakan saya, nggak tanya ke pondok itu, aku bilang diam aja, jangan ayah katanya ayah nih, jangan diam aja Mbak Anu Bu, jangan tanya-tanya sama Rizky gitu. Jangan tanya-tanya. Iya. Kenapa? Ya nanti anaknya malu gitu. Oh, oke. Ibu bilang apa ibu? Tapi nggak bilang sayang, nggak bilang terima kasih, udah belum? Belum. Belum? Belum. Oh, ibu belum bilang sayang sama Rizky? Belum. Belum? Oh. Rizky udah bilang sayang sama ibu? Belum. Belum? Jadi dari pertama kali ketemu belum pada bilang sayang nih? Kalau bilang sayangnya sekarang gimana? Kalau Rizky nyamperin ibu gimana sekarang? Senang. Ayo Rizky. Ya, terima kasih ya nak ya. Ibu, Rizky, sebentar. Coba Rizky duduk dulu di tengah-tengah situ. Ini beserta ayahnya juga. Ya, coba Om mau dengar Rizky ngomong apa ke ibu dan ke ayah sekarang. Ayo Rizky, bilang sayang sama ibu, sama ayah. Rizky sayang sama ibu sama ayah. Dilihat dong matanya, jangan lihat Kak Cika. Rizky sayang sama ibu. Iya, Sama ayah. Iya, ibu ya juga sayang sama kamu. Bapak mau bilang apa sama Rizky? Ini anaknya jadi terkenal karena usahanya.
ya saya merasa bangga atas diri Pakai anak mic-nya, saya. Pak. Saya merasa bangga atas diri anak saya ini sangat mengejutkan bagi saya karena sepertinya ya saya ngajarnya juga nggak taunya biasa-biasa aja, ternyata di pondok baru 9 bulan dia sudah seperti ini. Ya saya merasa bersyukur kepada pengasuh pondok, khususnya Ustadz Ali Fikri yang selalu mendampingi anak saya setiap harinya. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Karena seperti inilah anak saya, alhamdulillah, punya pemikiran seperti ini kita nggak jangkau sepertinya. Gitu. Tapi Bapak bangga ya sama Rizky? Alhamdulillah saya bangga, sangat bangga sekali. Sangat bangga sama Rizky. Ya. Baik. Rizky, boleh kembali ke sini sama Ibu, boleh? Iya, Mbak. Ya Ibu, silahkan Ibu. Iya, Cika. Nah, Kan dia dapat mumpung ibunya di sini Pak. hadiah dari Rizky kan? Iya, ibunya juga dapat hadiah. Saya ambilin dulu ya. Ini ada hadiah, tapi kita pengennya Rizky yang kasih sama ibunya sambil bilang sayang. Nih, ini bajunya, mudah-mudahan ibunya Rizky suka. Ayo dikasih. Makasih ya, Mbak ya. Iya, Ibu sama-sama. Silakan Bu, dibuka Bu. Buka. Kita minta Mbak Dian Pelangi ini untuk bikin baju Apa khusus ini, buat Mbak? Ibu. Biasanya artis-artis kalau Bukain dibuatin dulu. baju gini harus posting di Instagram, Bu. Ikram ini ngasihnya Pak. Iya, namanya endorse gitu ya. Endorse. Oh, ini enggak. Gimana Bu tadi? Bukanya ya apa? Oh, bukanya. Saya ya Bu. Bisa setram saya Bu. Gitu ya. Tuh. Waduh, bagusnya. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Dilihat. Dilihat Bu, coba dibuka. Rizky, ini bajunya warna kesukaan Ibu bukan? Warna apa sih? Ini alhamdulillah. Coklat, kekuning-kuningan. Bagus ya Bu? Iya, alhamdulillah. Iya. Mm-mm. Suka ya Bu ya? Suka. But there is one thing. Alhamdulillah. Silakan duduk. But there is one thing. Bagus ya baju ini ya? Bagus lah. Yang buat Dian Pelangi. Dian Pelangi itu desainer terkenal. Bajunya mahal. Jadi pasti bagus bajunya. But there is one thing. Ibu, bagus nggak bajunya? Bagus, alhamdulillah. Tapi saya yakin satu hal Bu ya. Sebagus-bagusnya baju ini nggak akan lebih bagus daripada baju yang dibeli 100.000 sama Rizky. Bener nggak? Setuju. Because this thing, no matter how expensive it is, no matter how good it is, this thing what money can buy. Ini adalah sesuatu yang bisa dibeli sama uang. Dan sesuatu yang bisa dibeli sama uang tidak ada habisnya. Ini baju bagus, ada yang lebih bagus lagi. Because these things is money can buy. Tapi kalau tadi baju 100.000 yang harganya 200.000 yang dibeli pada saat hujan-hujanan, yang dibeli pada saat uangnya tidak ada, yang dibeli karena rasa ingin memberikan sesuatu pada orang lain karena rasa sayang, that's money cannot buy. And that's more beautiful than anything in the world. More beautiful than this. Dan saya yakin Dian Pelangi juga setuju sama saya. Iya benar Pak. Buat Rizky? Buat Rizky ada, karena Rizky sudah menjadi anak yang soleh, akan ada hadiah juga yang kita berikan untuk Rizky. Aduh ini berat banget. Nih, ini hadiah buat Rizky. Boleh mungkin Ibu yang kasih sekarang? Ambil ya sini ya. Alhamdulillah.
Iya. Oke. Suka Rizky? Suka. Coba dipakai. Bisa nggak ini dipakai? Udah dibeliin ternyata kesempitan gimana? Ya kan? Coba dipakai dulu, muat nggak? Cukup nggak, Rizky? Cukup. Cukup? Oke. Rizky dipakai ya sepatunya ya. Jangan disimpan, dipakai. Dan bukan masalah sepatunya, tapi Rizky ingat bahwa ini adalah simbol sebenarnya Rizky ya. Ini adalah simbol buat kamu untuk tetap mengejar cita-cita kamu. Kamu punya cita-cita jadi pemain bola, siapa tahu satu saat nanti kalau hitam putihnya masih ada, kalau Om undang lagi, kamu udah jadi pemain bola terkenal. Amin. Oke, Rizky? And that's actually the rules of the universe. When you give people, you get more. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Ada orang tuanya baik tapi anaknya bejat, kena narkoba. Oh, Iya, itu saya cuma doang. Iya, ya tahu saya narkoba. Tahu yang untuk alat mabuk. Tahu. Itu. Karena zaman Mas Dedi masih kecil kan mabuk murah, Rp1.000 aja bisa mabuk. Betul. Naik bus itu menghadap ke belakang udah luar biasa. Kita masuk dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Pak Martat. Alhamdulillah. Baik. Iya. Oke. Jadi kita mau langsung tanya nih. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau saya... Iya. Nah, ini yang benar. Duduk sama rendah. Nah, ini harusnya. Harusnya yang benar tadi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nggak fair dong kalau nanti duduknya lebih tinggi dari saya. Beda ya memang. Kursi aja tahu mana orang baik, mana orang jelek ya. Oke. Oke. Saya boleh berdiri aja, jadi boleh diganti nggak kursinya? Tolong, ini Iya. pasti sudah disabotase ya. Ini udah 100% disabotase sama ustadznya Iya. ya. Padahal saya nggak milih juga loh. Dapatnya. Kursi Anda kok nggak turun-turun ya? Iya. Oke, ini Ustadz. sesuai dengan kasta. Ya. Enak ya, Anda dapat kursi loh. Iya. Oh, sekarang orang terrebutan dapat kursi, Ustaz. Masya Allah. Ustaz Anehnya, kursi udah didapat, sering ditinggal. Nah itu makanya sekarang Ustaz dapat Iya. kursi. Oke Ustaz, saya mau tanya sekarang ini lagi banyak sekali kasus. Ini Boleh lagi nggak viral. sebelum saya ditanya, saya tanya juga. Sudah berkali-kali saya kesini belum pernah dapat baju, dapat sepatu lagi. Rizky baru sekali kesini langsung dapat sepatu. Kita belum pernah dapat. Tapi kan Anda dapat makanan saya, Anda kan sering masuk ruangan saya ngambil makanan. Itu juga saya karena ngambil sendiri, nggak mungkin saya kebagian. Kalau saya nggak ngambil, kapan lagi saya dapat teh gratis? Itu. Benar. Iya. Jadi oke, Ya, episode oke. depan tolong beliin Ustadz sepatu ya, Ya. sama peci sama sepatu ya. Iya. Ya. Tapi nggak ada transfer ya sama aja. Ustadz, Ya. nggak baik itu namanya sirik. Nah, Sirik tanda tak mampu ya. betul. Ya. Masa Anda Ya. sirik sama anak kecil? Tapi sirik saya sirik dalam kebaikan, betapa dia hormat kepada orang tua. Itu yang luar biasa, karena tidak semua orang tua itu bisa merasakan betapa baktinya anak kepada orang tua. Berarti kebahagiaan punya orang tua? Iya, artinya luar biasa, karena celakalah bagi seorang anak yang tidak bisa mendapatkan surga padahal dia punya orang tua. Artinya orang tua itu adalah jalan untuk mensurgakan dia.
Jangan sampai, mohon maaf, Bu Heniwati saja, mohon maaf. Bu Heniwati itu ibu saya. Iya, maksud saya nyatanya juga nggak mau tinggal deket kan? Bener nggak? Tinggal deket aja nggak mau. Deket sama anak kok nggak seneng itu gimana? Bentar, Iya, Ibu iya. Heniwati itu ibu saya. Iya, tapi Dia nggak mau tinggal dekat dengan Bang Deddy. saya. Karena Nah, dia tinggal dekat dengan kakak saya. Anda kok tahu dari mana ya? ya dunia itu sempit, lah dengan nyatanya tahu Bu Heniwati nyatanya tidak mau dekat dengan Bang Deddy. Ada apa dengan itu? Karena dekat sama kakak saya, Ustaz. Lah iya, berarti kan memilih kakaknya daripada Mas Deddy. Iya, saya tahu umur 80 tahun kenapa tidak bisa dekat dengan anaknya sendiri. Bentar, Itu- apakah Pak Ustadz ada hubungan dengan ibu saya? Iya, tapi ini pesan moral sih. Artinya bagaimana ya, bagi saya bukan pada dekat pada fisik, tetapi bagaimana ada kedekatan juga batin juga. Karena dekat fisik belum tentu dekat dengan batin. Nah, tapi pesannya adalah karena begini, biru abaukum tabirukum abnaakum. Artinya? Kalau kamu sudah baik kepada orang tua, mudah-mudahan nanti akan dapat anak yang baik dengan dirimu. Karena kadang-kadang itu bukan karma, tetapi kebaikan kita kepada orang tua itu ternyata berimbas kepada anak-anak kita yang baik kepada kita. Anak saya sudah baik sama saya. Iya, Artinya mudah-mudahan. saya sama orang tua saya baik. Iya, mudah-mudahan karena itu. Iya. Iya, saya nggak tahu sendiri. Artinya paling tidak itulah pesan moralnya. Oke, Ya, karena saya iya. Tapi Ustaz, Ya. ada banyak kasus dan sekarang lagi viral. Ini ada viral gini. Ada seorang anak menggugat orang tuanya. Ini kan Ustaz mungkin baca ya. Betul. Ya. Ada seorang anak menggugat ibunya sendiri dalam 1,8 miliar. 1,8 miliar. Katanya Iya. ini masalah utang piutang yang tadinya cuma 40 juta, Iya. jadi 20 juta, lalu jadi 1,9 miliar. Nah, Iya. sekarang pertanyaan saya gini Ustaz. Ini kasus kan belum selesai. Iya. Kita nggak tahu nih. Maksudnya gini, bisa aja ibunya salah, bisa. Iya. Misalnya dia punya utang pakai nama Betul, anaknya. betul. Saya nggak tahu juga, jadi saya nggak mau ngejudge. Iya. Tapi sekarang kita lihat gini. Seandainya ibunya nggak salah, seandainya ibunya nggak salah, tapi anaknya yang aja deh misalnya, hukumnya apa? Satu, seluruh ibadah manusia itu, baik sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillah, falak, luar biasa. Dia hajinya tiap tahun dia berangkat, umroh seminggu 3 kali. Nggak mungkin, gimana caranya? Rumahnya Mekah. Jadi dekat dengan kakaknya. Ya. Seluruh ritualnya itu tidak ada artinya sama sekali dalam bahasa hadis mu'alakun, tergantung tidak sampai ke langit. Kalau dia durhaka kepada orang tua. Oke. 2, kalau ada istri-istri yang suka menjengkelkan suami dan suami yang suka menyakiti hati istri. 3, orang yang tidak baik hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama itu Iya, udah pengertian? artinya dia tidak baik dengan tetangga, nggak baik dengan orang gurunya, nggak baik dengan tamu gitu. Karena Nabi ditanya tentang iman, bukan orang sholat terus, puasa terus. Imanmu hilang kalau kamu nggak baik dengan tetangga. Imanmu hilang kalau ada tamu, kamu nggak baik. Teh aja harus ngambil sendiri di kamarnya sendiri, misalnya gitu. Padahal tersedia banyak di kulkas gitu. Ada loh orang seperti itu. Ada, saya gitu kok. Iya. Ini kita artinya apa? Itu bukti iman itu adalah baik dengan tamu. Kalau ada tamu ya kasihlah berbagi gitu. Lama itu nggak ada bebek, nggak ada gado-gado, nggak ada itu semuanya. Biasanya ada. Tadi saya cari kok nggak ada. Oke. Iya artinya iya sepi ya sebenarnya. Nah itulah bagian. Jadi nanti akan terhalang. Kata Nabi begini. Ada ya Rasulullah, saya punya ibu suka ngambilin barang saya. Maka kata Nabi, jangankan barangmu, dirimu saja milik orang tuamu. Betapa ada sampai anak menuntut pada orang tua. Ini bukan berarti terus tugas orang tua terus nyuri miliknya anaknya saya, bukan. Artinya betapa anak itu dalam penguasaan orang tua, maka seharusnya dicari komprominya lah gitu. Oke. Itu karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah pada murkanya orang tua. Tapi harus Iya. bisa dicari komprominya. Iya, Artinya jelas tidak itu. perlu menuruti kata orang tua kalau misalnya itu salah. Betul. Jelas itu. Tetapi begini, karena empati itu harus ditumbuhkan bagaimana, karena ketika ada seorang sahabat yang keliling Ka'bah dengan dia tawaf mengumrohkan dengan gendong
ibunya sendiri sampai sininya lecet. Ya Rasulullah, kau lihat pundakku lecet. Kenapa? Karena saya punya ibu senangnya umroh, tidak bisa jalan. Saya gendong, apa saya bisa membalas orang tua saya? Belum, walau cari napasnya. Karena ibu bisa mau, orang tua itu, mohon maaf adik-adik yang hadir di studio, karena mungkin belum punya anak, jadi mungkin belum bisa merasakan. Alhamdulillah, saya sendiri, mohon maaf, istri saya itu 3 anaknya. 3 anaknya 3. Iya, istri saya itu 3 anaknya. Ngelihatnya kok ini anaknya. Nah, ketika anak saya sakit, orang tua itu mau menggantikan anaknya. Kalau dia sedang sakit, ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Tapi sehebat apapun yang ada di sini, tidak ada pemirsa yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya dah pikun, ya Allah, mbok saya yang pikun, biar orang tua saya jadi host di Hitam Putih. Ada yang mau? Loh, serius? Iya, artinya apa? Bahwa walaupun masih gaul sih, masih main WA itu, ya, main itu. Walaupun bahasanya juga jadul banget, saya tahu persis itu semuanya. Iya kan? Kita kagak sama aja bahasanya. Iya, sama aja. Tapi ada loh orang tua udah 80 tahun tapi main WA tapi bahasanya bahasa jadul. Itu mak gue. Iya, Weniwati tadi saya bilang itu. Intinya adalah bahwa bagaimanapun juga orang tua mau menggantikan anaknya. Bahkan kalau Anda dari orang daerah tahu persis, ketika anak itu masih bayi, ada orang tua yang mau nyedot ingus anaknya ketika pilek. Tapi jujur, siapa yang ada di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya Pak, sini tak sedot ingusnya. Ini artinya untuk betapa ini ya. Kalau Ustadz satu saat pilek, saya yang sedot. Waduh, coba anak saya mau, tapi kalau itu aduh, mending dibayar saya daripada. Oke, Ya. Ustadz, saya terima. Nah. Tapi bagaimana kalau seandainya ini ada 2 kasus nih? Ya. Bagaimana kalau seandainya orang tua yang salah? Misalnya orang tua menjual anaknya, orang tua melarang anaknya sekolah, orang tua melarang anaknya berkeluarga dengan tanpa pilihan orang tuanya. Itu kan ada tuh. Iya. Nah, bagaimana itu? Karena memang anak itu ada dalam 3 posisi. Ada anak yang jadi fitnah, sehingga karena anaklah orang tua itu bisa terjerumus. Karena ada yang orang tuanya baik, tapi anaknya bejat, kena narkoba, segala macam. Itu semuanya. Gimana? Artinya ada orang tuanya baik, tapi anaknya bejat, kena narkoba. Oh, Ya, itu saya cuma doang. Iya, ya tahu saya narkoba. Tahu yang untuk alat mabuk. Tahu. Itu. Karena zaman Mas Dedi masih kecil kan mabuk murah. 1.000 rupiah aja bisa mabuk. Betul. Naik bus itu menghadap ke belakang udah luar biasa. Ya. Iya. Ya. Sekarang anak kena narkoba, sudah itu. Atau sebaliknya. Karena orang tua bisa menjadi orang tua durhaka ketika seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab selaku presiden, karena ya Umar bin Khattab, ya presiden, anak saya durhaka kepada saya. Loh kok bisa? Anak saya jadi anak, kok bisa? Karena dia tidak menghormati saya. Loh kenapa? Karena aku sibuk cari uang, ibunya nggak mau didik. Maka kata Umar bin Khattab, sederhana. Kamu sudah menjadi orang tua yang durhaka sebelum anakmu durhaka. Lah kok bisa? Karena tugas orang tua bukan hanya mencari uang saja. Sibuk syuting dari pagi sampai malam, semua studio dimasukin. Raffi Ahmad ya, bukan saya ya? Ya, ada. Temannya Raffi juga ada. Ya. Itu. Di Hitam Putih sih orangnya. Oke. Maksud saya, jangan sampai hanya karena materi. Karena anak kan perlu ada kasih sayang. Perlu, ya. Jadi jangan sampai anak jadi anak, mohon maaf, anak babysitter, anak itu semuanya. Ya. Artinya dia tidak pernah ada, karena ada komunikasi yang diperlukan. Jadi sangat durhaka kalau orang tua sampai menelantarkan anak. Memaksakan kehendak. Termasuk memaksakan kehendak. Jadi pesan kita adalah bagaimana tentu jadi orang tua punya amanah terhadap anak ini. Satu. Dan anak bisa mensurgakan orang tua. Karena salah satu jariah yang tidak putus sampai orang tuanya sudah mati, pahalanya masih mengalir kalau ada anak-anak yang seperti yang dilakukan Rizky. Sulit mendidik anak seperti Rizky ini.
saya salut dan apresiasi luar biasa. Tentu harapan kita mudah-mudahan anak-anak kita Aska juga akan baik juga kepada bapaknya, sebagaimana bapaknya kepada Bu Heniwati yang tidak mau tinggal. Terima kasih banyak Ustadz. Oke baik, kita sambung kembali setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Lebaran loh, karena macet, maafin ya Pak. Terus bapaknya jawab, oke. Gitu. Bagaimana hubungan orang tua karena dosanya itu berguguran ketika jabat tangan, tapi SMS dan WA tidak bisa menggugurkan dosa. Ya, kita kembali lagi di Hitam Putih. Ada Ustadz Wijayanto duduk. Padahal tadi saya nggak undang sini. Mau dapat itu ya? Sepatu Iya, ya? sepatu ya. Master punya, bos saya punya. Tapi kanan dua-duanya mau. Gak apa-apa, sekarang kanan duanya, besok kiri dua-duanya. Dapat dua dia. Iya. Iya. Saya size-nya 41. Ya, makasih Yang Ustadz. kanan, Ya, yang kanan. sama-sama. Yang kiri berapa? Ya, Yang kiri berapa? 41A sama 41B. Rizky, gimana prestasinya di pondok? Nilai-nilai sekolahnya bagus nggak? Alhamdulillah baik. Lu nggak kedengeran ejikanya? Baik. Baik, bagus. Ada pengurusnya katanya. Iya, kita tanya aja langsung, ada pengurus Dari Pondok Pesantren. di bangku penonton ya. Ada Silakan. Pak Iskandar ya? Iya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Iskandar, gimana nih prestasinya Rizky di pondok? Iya. Rizky ini kan di pondok baru 9 bulan ya. Jadi mulai Juli sampai Maret ini, dan alhamdulillah masuk pertama di pondok itu masih sebelum Al-Quran, sekarang sudah Al-Quran. Jadi bacaan Al-Qurannya sudah masuk ke kategori B. Yang kedua, prestasi di sekolah, alhamdulillah apa yang diberikan Rizky kepada orang tua ini kan termasuk pendidikan karakter. Jadi kalau prestasi di sekolah itu memang banyak dari terhitung dengan nilai-nilai. Jadi mungkin nilainya 9, 8 dan lain sebagainya. Akan tapi prestasi yang sekarang malam ini dia capai ini agak luar biasa untuk kita semua. Ustadz, mungkin ada pesan-pesan buat Rizky sebelum saya tutup acaranya. Ya, tentu yang paling penting orang hidup ini adalah bagaimana setelah orang itu hubungan baik dengan Allah, itu adalah hubungan baik dengan orang tua. Karena di era modern seperti ini kadang-kadang kalau dalam agama itu sederhana Mas Dedi. Jadi jabat tangan kepada orang tua karena ridhonya saja sudah gugur semua dosa-dosa dari celah-celah jarinya. Tapi era sekarang ini karena kesibukannya macam-macam, dengan orang tuanya aja cuman SMS pada Lebaran. Maafin ya Pak, cuman 3 kata, Lebaran loh. Karena macet, maafin ya Pak. Terus bapaknya jawab, oke. Gitu. Bagaimana hubungan orang tua karena dosanya itu berguguran ketika jabat tangan, tapi SMS dan WA tidak bisa menggugurkan dosa. Jadi saya sangat senang, apresiasi, teruskan. Bagaimanapun juga tidak ada dalam sejarah orang yang sukses kecuali dia memuliakan orang tuanya. Kalau buat Ibu, harapan Ibu buat Rizky apa? Harapan saya ingin anak saya jadi anak yang ngerti, takut sama agama, patuh sama orang tua gitu. Setuju juga kalau jadi pemain bola? Ya syukuran alhamdulillah. Cita-citanya apa? Jadi apa aja penting halal Iya, dan sukses halal Ibu ya. sukses. Oke, baik. Rizky, ada yang mau disampaikan lagi ke Ibu atau udah? Udah semuanya? Oke, baik. Terima kasih Rizky, Ibunda Rizky, Ustadz, terima kasih juga semuanya dari Pondok Pesantren, Bapak, terima kasih semua. Dan kita belajar banyak sekali hari ini ya, kita belajar bagaimana. Tapi apalagi tadi dari Ustadz di sana kita belajar luar biasa. Jadi ternyata hubungan anak orang tua itu timbal balik ya. Orang tua bisa salah loh, tapi anak juga bisa salah. Intinya adalah kompromi Ustadz ya. Ya. Intinya adalah kompromi, ya, berkompromi dengan orang tua. Dan yang pasti adalah orang tua yang hebat, orang tua yang baik bisa menciptakan anak yang baik juga gitu ya. Dan
Ya mungkin itulah tujuan orang tua adalah untuk mendidik anaknya. Jadi bukan babysitter, bukan pembantu, bukan orang lain, tapi adalah orang tua. Karena karakter dan sebagainya dibentuk juga dari orang tua. And I do believe one thing, great parents create great kids. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.